Masjid Al-Jami'ah Student Center ini kita doakan, kita terlebih dahulu membuka kajian pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya kajian yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan MAG yang akan mengaji kitab Al-Muhadzab bab nikah. Perhatikan juga kepada mahasiswa seluruh jamaah yang berada di Masjid Al-Jami'ah ini, semoga bisa bersama-sama untuk mendengarkan kajian penuh hikmah ini, dan semoga nantinya dengan kita mendengarkan kajian pada hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, saya persilahkan kepada Dr. Haji Muhammad Nurul Irfan MAG untuk memulai kajiannya. Pakai mic yang ini aja Ustaz, yang biasa di ini biar lebih mudah. Ya Ustaz, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanatinal muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa fi ulumihi fid daraini amin. Faslun wa idza aradan nikaha wa idza arada nikaham ra'atin falahu ayyandura wajhaha wa kaffaiha. Ini fasal tentang bagaimana cek and recheck calon istri. Cek and rechecknya jangan dibuka-buka pada yang harusnya tertutup. Karenanya disebutkan ketika seseorang ingin menikahi wanita, maka dia berhak untuk melihat wajah dan telapak tangannya. Hanya itu. Kata yang mendengar, ya kuno itu mah gitu. Sementara pergaulan udah kayak begini, hari gini ngomongin, saya puasa insya Allah. Hari gini ngomongin kayak begitu gitu. Ya, tapi ini jangan main-main karena semuanya dasarnya hadis-hadis Rasulullah. Kitab Al-Muhadzab ini termasuk kitab yang besar gitu ya, untuk intern madhab Syafi'i. Karenanya semuanya atas dasar dalil-dalil ya. 5 rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan arada ayyatazawwaja imra'atan min nisa'il ansar, bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki yang menginginkan menikahi seorang wanita Madinah, wanita Ansor. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam undur ilaiha. Kamu kalau mau nikah jangan langsung menikah dong. Lihat itu calon bini kamu itu. Kenapa? Fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Karena ada sesuatu yang menarik pada mata wanita-wanita Madinah gitu. Ini pada wanita-wanita Ciputat juga ada yang menarik. Wanita-wanita mahasiswa UIN juga pada mata mereka ada yang menarik. Nah, ini Nabi
menginformasikan mengenai pentingnya cek and recheck calon pasangan hidup yang mau dipakai selamanya, gitu, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Tapi cek and rechecknya masih dalam koridor yang wajar, jangan keterlaluan, gitu. Walayan duro, ya tadi ayan duro, walayan duru ilama siwal wajhi wal kafaini li'annahu auratun. Tidak boleh melihat selain pada wajah dan kedua telapak tangan, karena selain wajah dan kedua telapak tangan itu semuanya aurat. Tapi ya namanya anak muda ya, merasa tidak puas kalau tidak melihat bagian yang lain, gitu. Nah, bagian yang lainnya malah bagian yang intim lagi. Waduh, emang itulah kelakuan anak-anak muda gitu. Di mahasiswa UIN enggak beda dengan yang lain, sama juga gitu ya. Jadi ini li'annahu auratun, karena seluruh tubuh wanita itu kecuali kedua telapak tangan dan wajah itu aurat. Aurat itu apa? Aurat itu sesuatu yang wajib ditutup, yang wajib tidak terlihat oleh orang lain kecuali dirinya dan pasangan sahnya ketika sudah menikah, atau keluarga dekatnya. Keluarga dekat pun hati-hati, sekarang ini ada incest lagi, ada bapak yang menyetubui anak kandungnya, kacau lah gitu. Dan kasus incest di mana-mana banyak. Ini perlu diperhatikan betul ya. Kasihan si anak yang lahir dari kasus incest itu, nggak punya bapak dia, punyanya engkong. Nggak punya engkong, tapi nggak punyanya bapak. Kacau, bingung gitu. Dan itu bisa terjadi begitu. Para mahasiswa, mahasiswi yang insya Allah mudah-mudahan semuanya masih ingat mengenai pentingnya ngaji. Ini di masjid ini ada kajian gini biar dikira ada orang Islam, ya, biar dikira masih, ya memang begitu. Jadi maksudnya masjid itu ya kajian, diskusi ilmu, ya pengajian dan lain-lain ya. Jadi maksudnya jangan biarkan orang luar memberi kesan UIN itu sekuler. Tidak, di sini ada ngaji, ada tahlilan, ada rawiyan dan lain-lain ya. Jadi tidak benar kalau dikatakan UIN Jakarta itu sekuler. Masih ada kajian-kajian kitab model begini. Wa juzu, dan boleh lil mar'ati idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tandura ilaihi. Sebaliknya, hak wanita ketika mau diperistri, dilamar oleh laki-laki, maka dia juga berhak untuk apa? Melihat, ngecek pada diri laki-laki itu, gitu. Jadi bukan hanya laki-laki ngecek yang wanita, bukan calon mempelai pria ngecek calon mempelai wanita, tetapi yang wanita boleh ngecek calon mempelai pria, gitu. Itu dalam kalimat wa yajuzu lil mar'ati idza aradat an tatazawwaja bi rajulin an tandura ilaihi. Kenapa? Li annahu yu'jibuha minar rajuli ma yu'jibur rajulu minha. Karena wanita bisa terkagum-kagum dengan laki-laki sebagaimana laki-laki juga terkagum-kagum dengan wanita. Jangan dikira hanya laki-laki yang terkagum-kagum wanita, wanita juga terkagum-kagum sama calon suami. Karenanya boleh saling melihat. Gitu. Walihada qala Umar radhiyallahu anhu, oleh karenanya Sayyidina Umar pernah mengatakan, la tuzawwiju banatikum minar rajulid damim fa innahu yu'jibuhunna minhuma al yu'jibuhunna minhun
ma yu'jibuhunna minhunna. Jadi fa innahu yu'jibuhunna minhum ma yu'jibuhunna minhunna. Kata Sayyidina Umar, janganlah kalian menikahkan wanita-wanita anak perempuan-perempuan kalian dengan laki-laki yang buruk akhlaknya. Sesungguhnya bisa mengagumkan para wanita perangai laki-laki, dan sebaliknya perangai termasuk juga bentuk fisik seorang wanita atau beberapa wanita bisa mengagumkan laki-laki. Jadi saling kagum dan saling cinta, dan akhirnya menyatakan untuk yang paling mulia itu menuju nikah. Bukan pacaran, tapi pacarannya kadang-kadang bertahun-tahun, gagal pula. Ya, padahal sudah macam-macam. Nah, itulah jadi persoalan itu. Para mahasiswa, masih kita lanjutkan. Wa yajuzu dzalika 'inda syahadati lil hajati ila ma'rifatiha fit tahammuli wal ada. Ini bukan hanya soal nikah, soal muamalah pada umumnya, jual beli, cerah terima, utang piutang, pinjam meminjam dan lain-lain, boleh saling melihat antara laki dengan perempuan. Itu malah kalau kemudian mahasiswi tertentu menggunakan cadar, padahal dia bisa melihat wajah dosen seutuhnya, itu wajah dilihat, maka tidak fair kalau dosen tidak boleh melihat wajah seluruhnya wanita itu atau mahasiswi. Setidaknya pada pertemuan pertama kalau ada yang bercadar, tapi termasuk tidak direkomendasikan. UIN tidak melarang, tapi juga tidak merekomendasikan pakai cadar. Gitu. Jadi ini bagian dari yang penting gitu ya. Karena apa? Karena kalau cadar itu memungkinkan untuk terjadi sesuatu yang disalahgunakan. Kelihatan wanita ya ternyata pria, ada kumisnya, nggak kelihatan, tertutup gitu. Jadi itulah pertimbangannya. Ya. Jadi indal muamalah, ketika tadi muamalah itu boleh ya. Contohnya indah fit tahammuli wal ada, pada saat memberi dan menerima. Ya, memberikan sesuatu, menerima sesuatu, apakah pinjam meminjam, apakah utang piutang, apakah serah terima, pinjam meminjam buku dan lain-lain, itu boleh. Termasuk ini tidak populer tapi ada pernyataannya dalam kitab, wa yajuzu liman ishtara jariyatan ayyandura ila ma laisa bi'auratin minha lil hajah ila ma'rifatiha. Zaman dahulu kalau mau beli budak, dulu ngomongin zaman dulu, kalau mau beli budak bisa dilihat dulu itu ya, fisiknya dilihat, ada cacatnya enggak, kira-kira pincang apa enggak, kira-kira tangannya cacat atau tidak, karena tujuannya beli budak untuk bekerja, budak-budak perempuan yang namanya jariyah, atau dalam bahasa lainnya amah gitu ya. Amatun itu budak. Zaman dahulu ada budak, sekarang ini adanya barudak ya, di Sunda ada barudak gitu. Kalau budak udah nggak ada. Dengan adanya Declaration of Human Rights tentang sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, oleh karena itu oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berarti tidak lagi ada perbudakan. Ya, kenyataannya orang yang sedang mengurus soal perdagangan manusia, nah sekarang ada perdagangan manusia, namanya TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu perbudakan zaman sekarang itu, dan ada seorang diplomat yang meninggal misterius gara-gara sedang menangani soal TPPO ini gitu. Wa yajuzu likulli wahidin minhuma ayanzura ila wajhil akhar atau ila wajhil akhari, dan boleh masing-masing dari kedua belah pihak untuk saling melihat wajahnya. Kapan? Indal muamalati,
pada saat bermuamalah, apakah jual beli, utang piutang dan seterusnya. Boleh. Kalau nggak boleh nanti gimana? Misalnya mau ngembaliin barang yang yang dibeli, misalnya ada komplain, ada apa gitu. Kalau nggak saling boleh melihat, nanti tidak mengenal siapa yang jual, siapa yang beli. Nah, itulah jadi persoalannya dalam hal muamalah diperkenankan saling melihat wajah. Li'annahu yahtaju ilaihi lil mutalabati bi huquqin ya bi huquqil aqdi war ruju' bil ihdati. Karena memang ada perlu untuk saling menuntut atau untuk memenuhi hak gitu ya dalam berakad, apakah jadi akad atau membatalkan akad, itu semuanya ada hubungan dengan soal kondisinya. Itu harus saling melihat. Kalau satu pakai cadar, kalau satu pakai itu nggak kelihatan begitu, wah ini repot. Jangan-jangan bukan laki-laki, bukan wanita tapi laki-laki. Itu makanya penting ini soal ini untuk diketahui. Lalu masih dilanjutkan ya terkait dengan soal saling melihat itu ya. Wa yajuzu dzalika 'inda syahadati lil hajati, dan itu juga boleh saling melihat tadi pada saat ada keperluan kesaksian untuk kepentingan tertentu, ila ma'rifatiyah untuk mengetahuinya, fit tahammuli wal ada. Diulang lagi ini ya dalam soal serah terima barang ya. Jadi ini diperbolehkan begitu. Tapi kelanjutannya ini masih soal saling melihat ini. Wa yajuzu lit tabibi ayandzura ilal farji lil mudawati. Dokter, nah ini dokter nih. Dokter itu boleh melihat farji wanita. Dokter kandungan jangan dipikir pasti perempuan, ada yang laki-laki. Dokter kandungan laki-laki banyak. Dan berarti melihat kemaluan besar wanita ya nggak apa-apa. Memang mau penting untuk mengeluarkan janin, mau penting untuk kaitan dengan bersalin ya nggak ada masalah. Bahkan mau memasukkan benda tertentu karena mau KB dengan cara memasukkan cover T atau alat kontrasepsi lain, alat kontrasepsi lain itu macam-macam, dan itu boleh. Ya kalau nggak boleh ngelihat bagaimana? Bisa salah masuk, bisa salah pasang. Nah ini jadi boleh juga seperti itu. Kenapa li'annahu maudhi'un daruratun? Karena itu tempat darurat. Karenanya fajazalahu an-nadhuril farji, karenanya boleh dia melihat kepada farji wanita yang mau diobati karena mau apa? Mau melahirkan, mau pasang alat kontrasepsi, mau operasi pap smear dan lain-lain lah, operasi daerah kawasan terlarang awalnya, tapi karena memang untuk keperluan kedaruratan menjadi boleh. Nah kaidahnya ad-daruratu tubihul mahdhurati. Keadaan darurat itu membolehkan yang awalnya dilarang. Itu yang dilarang itu melihat farji wanita, tapi menjadi boleh karena untuk hajat. Ya, cuman kalau misalnya ada dokter tertentu, misalnya ada oknum dokter tertentu yang kelihatan agak aneh ya, melecehkan misalnya begitu, boleh diperkarakan. Ya, karena belum lama juga terjadi kasus yang seperti itu. Ya, dokter bisa, ustadz aja bisa, ustadz. Di Bekasi ada terkenal, itu malah pendakwah lagi, penceramah, punya yayasan. Wah, itu lagi viral 3-4 hari yang lalu ditangkap polisi. Saya diwawancara Radio El Sinta terkait itu. Ya, terkait seorang penceramah dari Bekasi namanya Fulan bin Fulan tentu. Itu melecehkan anak angkatnya selama bertahun-tahun sejak dia usia kelas 3 kelas 6 SD sampai kuliah. Wah, ini jangan bicara dokter, ustadz aja bisa gitu. Nah, ini jadi ini malah di Bandung ada, di Cibiru itu boarding school yang rumah tahfidz, ustadznya
melecehkan 13 santrinya, lalu 8 diantaranya hamil. Wah, kacau lah gitu. Nah, itu jadi kaidah-kaidah keagamaan dalam kitab fikih ini penting untuk diketahui, bagaimana mesti dijalankan dan bagaimana untuk tetap dipedomani gitu. Fajaza lahu an-nadhu dal farji kan nadri fi halil khitan. Sebagaimana juga dokter perempuan misalnya ada, boleh untuk melihat untuk mengobati laki-laki atau untuk menghitan. Nah, kalau hitan sih ketahuan anak-anak. Kadang-kadang ada juga bapak-bapak baru hitan karena apa? Baru masuk Islam. Masuk Islam 50 tahun ya sunat dia. Ya. Nah, itulah. Jadi itu juga diperkenankan. Wa amma min ghairi hajatin fala yajuzu. Adapun kalau tidak ada hajat, tidak ada keperluan, ya enggak boleh. Masa tiba-tiba nyingkap rok wanita, ya pasti ditangkap satpam, ya ditangkap polisi bisa gitu ya. Jadi ini kalau tidak ada hajat tentu tidak diperkenankan. Jadi tadi wa amma min ghairi hajatin fala yajuzu lil ajnabi ayyan dzura ilal ajnabiyah. Orang ajnabi tidak boleh melihat ajnabiyah. Ajnabi itu apa? Yang halal saling menikah itu tidak boleh saling melihat. Yang masih boleh apa? Dalam kalangan mahromat, ya, kalangan-kalangan yang tidak membatalkan wudu. Mazhab Syafi'i tidak mengatakan tidak batal kalau ibu kandung, kemudian anak kandung, saudara kandung, termasuk ibu mertua, termasuk menantu dari anak kandung dan seterusnya, itu menjadi tidak membatalkan, dan mereka disebut dengan al-mahromat yang agak tegas di dalam surat An-Nisa ayat 23 itu. Gitu. Jadi kajian kita memang milih tentang apa? Kitabun nikah. Lalu antara lain rangkaiannya itu melihat sebelum kemudian melamar, sebelum akad, sebelum sebagian yang lain malah setelah itu bubar. Nah, inilah. Jadi kenapa bubar? Karena sudah terlalu biasa melakukan hubungan seks di luar nikah. Akhirnya begitu nikah nggak ada yang mengherankan. Yang ada malah justru yang jelek-jelek. Ya, selama pacaran indah-indah saja, begitu nikah nggak lama 2 tahun cerai. Nah, ini bagian dari yang betul-betul perlu diperhatikan dari awal biar tidak kandas di tengah jalan. Para mahasiswa, bagian terakhir akan saya sampaikan. Ya, nanti kalau ada dialog boleh, kalau enggak langsung tutup juga boleh. Ya, memang ini kajian ini kan ini ada tiap hari ya. Ada setiap hari. Ya, jadi ini untuk hari Kamis, kecuali minggu lalu karena saya ada acara penting di tempat lain, maka tidak mengisi. Nggak tahu kemarin diisi minggu lalu. Nggak ada yang ngisi. Jadi ya nggak apa-apa, nggak ada yang ngisi. Ya. Jadi bagian akhir saya baca kalimatnya, tapi disimpulkan saja ya, bahwa dalil terkait dengan larangan saling melihat tentu di dalam Al-Quran surat An-Nur kalau tidak salah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada orang-orang mukmin laki-laki, mereka mesti memejamkan mata mereka dan memelihara kemaluan mereka, memelihara kehormatan mereka. Juga sampaikanlah kepada para wanita untuk hendaklah mereka memejamkan mata mereka dan juga memelihara kehormatan atau kemaluan mereka. Satu hadis yang juga menjadi pendukung, warawat Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah fa aqbala ibnu Ummi Maktumin. Dulu pernah ketika cerita Ummu Salamah, ya, dia mengatakan kami atau saya dulu ada di rumah Rasulullah dan beliau sedang sama Maimunah istri beliau. Maka
ada Ummu Salamah, ada Maimunah, ini sama-sama istri Rasulullah. Ini pada saat sedang ngobrol bertiga, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, salah seorang sahabat termasuk muadzin Rasulullah yang kebetulan memang tunanetra beliau ini, ya. Lah waktu Abdullah bin Ummi Maktum yang tunanetra, yang tidak melihat kepada ketiga orang itu, kepada Rasulullah, kepada Maimunah, kepada Ummu Salamah, Rasulullah tiba-tiba memerintahkan tajibina ya anhu, wahai kamu pakai kerudung dulu tuh, karena ada Abdullah bin Ummi Maktum datang. Fakultu, maka Ummu Salamah ini katanya, saya katakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, alaisa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Ya Rasulullah, bukankah Abdullah bin Ummi Maktum itu tunanetra? Bukankah beliau tidak melihat, tidak bisa melihat kami bertiga, kami berdua? Ya. Rasulullah mengatakan, afa'amiya wa antuma alaisa tubsironi. Emang kamu berdua juga tunanetra, Maimunah sama Ummu Salamah? Kalian kan tidak tunanetra, kalian kan melihat jelas dia, gitu. Nah, karena kalian berdua bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum, maka ya pelihara itu, kamu tutup itu sebaliknya, gitu ya. Jadi Nabi mengatakan seperti itu, wa in antuma alaisa tubsironi. Lalu dalam hadis terakhir, yang ini bagian terakhir ini, bahwa dulu Rasulullah sedang diboncengi oleh salah seorang sahabat, ya, anaknya Al-Abbas, ya. Jadi disebutkan dalam kalimat ini, wa rubiya aliyun karamallahu wajha annan nabiyya ardafal fadla. Ini yang bonceng Nabi kepada Nabi itu namanya Fadl. Ya, lalu waktu itu ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi, tapi malah melototin sama si Fadl yang diboncengi Nabi. Demikian halnya Fadl yang melototin wanita itu, sampai kemudian dipalingkan itu pandangan Fadl kepada tempat lain, ya, menuju ke tempat lain, dipalingkan oleh Rasulullah. Lah bapaknya Fadl namanya Abul Abbas, namanya Al-Abbas, melihat lalu mengatakan, lawaita unuqa ibni amik, kamu memalingkan leher anak pamanmu, ya Nabi. Nah, lalu Nabi mengatakan, bukankah ya ara'aita syaban au syabatan, lah kamu kan melihat dia masih muda, ada wanita muda datang pada dia, saling melihat. Falam aminas syaitanu alaihima, maka tidak aman dia tergoda syaitan atasnya. Dan itulah Nabi mengatakan seperti itu berarti apa? Itu tidak boleh melototin keterlaluan. Wala yajuzun nadru ilal amrod, tidak juga boleh melihat kepada amrod. Amrod itu siapa? Pemuda atau mahasiswa yang masih baru semester 1. Tapi kalau mahasiswa udah nggak amrod lagi, ya. Amrod itu pokoknya yang belum tumbuh kumis, karena kecenderungannya orang senang dengan amrod juga. Jadi apalagi yang punya kelainan seks tertentu itu malah senang dengan yang laki-laki. Lah demikian kajian pada siang hari ini mengenai kitabun nikah, dan ini pembicaraannya soal melihat di bagian mana yang diperbolehkan, bagian mana yang tidak diperbolehkan, ya. Pada menit 29,09 ini pengajian diakhiri dan dikembalikan kepada pembawa acara, apakah mau ada pertanyaan atau tidak. Tampaknya tidak ada yang mau nanya karena mahasiswa tidur semua. Nah, jadi saya kembalikan kepada pembawa acara.